lemari. Astaga, mulai sekarang bisa kedeteksi mah. Bener nak, kita tuh nggak bisa nyembunyiin barang-barang aneh karena nanti pasti ketahuan. Untungnya warna lemari aku putih mah. Ya iyalah, isinya cuma slime. Kalau mama juga warna putih kok. Ya elah, kenapa ragu-ragu kayak gitu mah? Tenang aja, aku nggak bakal gigit mama. Dan aku juga tahu kok kalau warna lemari mama pasti putih. Baguslah, tapi hari ini mama tuh nggak enak badan. Jadi mama bakal mengurung diri di kamar. Maksudnya merawat diri. Iya udah sih ma, tapi kenapa hari ini tingkah laku mama agak aneh ya? Cuman udah, aku nggak mau seuzon. Kalau gitu aku pergi ke sekolah dulu. Keisha, ayo kita berangkat ke sekolah. Kenapa lo malah mundur-mundur? Mulai sekarang kita gak usah temenan lagi, Vel. Tunggu. Maksudnya lo mau mutusin tali silaturahmi kita atau mau putus pertemanan? Bisa dibilang, kenapa tiba-tiba gue jadi curiga? Ya udah, gue jujur aja ya. Sebenarnya gue udah dengar desas-desus mengenai nyokap lo. Hah? Rumornya nyokap lo nyembunyi sesuatu di dalam lemari yang ada di rumah lo. Walah, lo mikirnya macam-macam. Lo takut lo udah berapa kali sih ke rumah gue? Masa percaya sama rumor kayak gitu? Katanya ada yang lihat penampakan juga, Vel. Makanya kita sekarang gak usah temenan lagi ya. Pantas aja tadi lo nggak jemput di depan rumah gue. Feli, mulai hari ini tuh kamu harus tinggal di sekolah. Loh, kenapa Bu? Saya kan punya rumah. Ibu cuma mencoba untuk melindungimu. Walah, pasti ibu termakan rumor kayak yang dimakan sama Keisha itu kan. Rupanya kamu udah tahu ya sebenarnya apa sih isi dari lemari mamamu itu? Saya juga nggak tahu Bu. Aneh, padahal harusnya kamu punya clue. Kamu bisa lihat kan warna lemarinya mamamu? Aduh, tadi saya nggak merhatiin Bu. Kalau warna lemari ibu putih harusnya aman kan? Feli, kamu dengerin ibu ya. Pokoknya kalau kamu sampai nemuin orang yang punya warna lemari merah itu harus dibawa ke polisi atau bawa ke ibu aja. Kenapa? Mereka tuh nyembunyikan sesuatu yang terlarang di dalam lemari itu. Saya baru sadar kalau lemari di rumah saya banyak banget Bu, dan saya nggak tahu lemari yang dimaksud sama ibu yang mana. Mustahil, suatu saat kamu pasti tahu lah. Feli, mulai sekarang kita temenan ya. Kenapa tiba-tiba bukannya lo jijik sama gue? Jangan ngebantah apa yang dimau sama Tiara ya Feli. Udah deh lah, jangan marah-marah. Tunggu Ti. Jangan bilang ke siapa-siapa, Vel. Seriusan warna lemari lo merah? Kalau gitu cepat keluarin isi dari lemari lo. Kali udah muncul nggak bisa kubah lagi. Udah nggak apa-apa, Tiara itu cuman hilaf. Emang lo nyembunyiin apa, Ti? Gue nyembunyiin... Aduh, susah banget sih ngomongnya. Tiara itu nyembunyiin uang yang dia curi dari bank. Apa? Aduh, Dela. Langsung metong. Astaga, maaf gue keceplosan. Ini semua gara-gara lo, Ves. Kalau mama juga dapat warna merah, bakal bernasib sama kayak Tiara dong. Well, kalau lo nggak pulang sekarang juga, nyokap lo tuh bakal diculik sama orang-orang. Hah? Tapi kita semua kan lagi nginep di sekolah. Justru itu triknya Bu Guru. Astaga, lo tau dari mana? Bukannya lo udah ngomong gak mau temenan lagi sama gue? Gue gak bisa biarin teman gue sengsara kayak gini. Lo kenal sama gue, jadi harusnya lo percaya sama gue. Kalau keluar dari sekolah ini, terus gue harus ngapain? Pertama-tama kita harus selidiki warna lemari dan isi lemari punya nyokap lo. Oh iya, gue inget tadi sih warna lemari emak gue belum muncul. Biasanya orang yang punya warna merah itu memang telat munculnya. Wah, udah pasti sih. Gue heran sebenarnya nyokap gue ada nyembunyiin apa sih. Selama ini dia gak pernah sembunyi-sembunyi. Kata orang yang nyokap lo sembunyiin adalah yang paling bahaya di kota ini. Apa? Ya udah kalau gitu cepet kabur. Aduh Keisha, gue udah cari di mana-mana tapi nyokap gue nggak ada. Jangan-jangan udah diculik lagi. Nggak mungkin. Mereka tuh belum bergerak, Vel. Bener-bener rumahnya. Aduh, warga-warga udah pada datang, Kay. Ini lemari yang dimaksud sama para warga itu, Vel, dan cuma lo yang bisa buka. Cepetan. Ya udah, gue buka ya. 3, 2, 1. Bisa dengar suara hati atau suara hantu? Suara hati aja deh, soalnya ke suara hantu serem. Aku pamit dulu ya, soalnya aku mau ke sekolah nih, udah telat. Udah telat apaan sih, Deh? Ini kan hari Minggu. Kamu gimana sih mau bohongin kakak tapi nggak becus? Bukan sekolah biasa, Kak, tapi sekolah Minggu. Sekolah Minggunya juga libur, soalnya orang-orang lagi pada sibuk. Sebenarnya kamu mau ngapain sih? Aku kan mau pacaran, tapi nggak boleh sampai ketahuan kakak. Nanti bisa-bisa dilarang dan diaduin ke mama kan. Jadi harus diam-diam. Oh alah, ternyata kamu punya pacar. Ya ampun, kecil-kecil udah kayak gitu ya. Apaan sih kak? Aku nggak ada ngomong apa-apa, aku nggak punya pacar kok. Kakak bisa dengar suara hati kamu. Pokoknya nggak boleh ya, kamu nggak boleh pacaran. Aduh, gimana sih? Capek banget ngejaga-jaga kayak gini. Lagi pula nggak ada maling juga. Pak, jangan marah-marah mulu napa. Mood saya jadi swing nih gara-gara bapak. Iya, maaf. Saya nggak akan marah lagi. Bilangnya nggak akan marah lagi, tapi nadanya masih ketus gitu. Emang ada apa sih? Cerita sama saya. Nggak ada apa-apa. Emang hidup ini aja yang kurang asem. Oh, jadi nggak mau ngasih tahu ya? Sebenarnya aku tuh kesel banget karena gaji nggak naik-naik udah 5 tahun. Seandainya anak ini bisa bilang ke mamanya. Oh alah, ternyata masalah gaji toh. Ya udah, nanti saya bakal bilangin ke mama saya bakal bujuk dia buat naikin gajinya bapak. Yang bener Non, wah Non keren banget bisa baca hati saya. Ma, kita liburan yuk, bosan banget liburan kayak gini gak ada kemana-mana loh. Tunggu, kamu gak boleh deket-deket sama mama. Loh emangnya kenapa Ma? Aku kan anakmu. Atau jangan-jangan mama udah tahu ya kalau aku bisa dengar isi hati seseorang dan mama gak mau isi hatinya didengar. Jangan sampai nih anak tahu isi hatiku.
Ya ampun, ternyata isi hati mama gitu doang. Ya udah, coba aku denger yang lebih spesifik lagi. Aduh, kapan sih nih anak pergi? Aku sama sekali nggak mau isi hatiku didengar sama dia. Mama kenapa sih mah kayak mencurigakan gitu dah? Kalau gitu aku ngambek, aku nggak mau lagi sama mama. Hey, jadi kan nanti pulang sekolah main ke rumah gue? Maaf Vel, gue baru tahu kalau sebenarnya rumah lo yang sekarang itu adalah zona merah. Zona merah? Maksudnya apa? Kayak tempat terlarang aja, aneh deh lo. Sekarang semua orang dilarang datang ke rumah lo. Katanya tiap mereka lewat itu ada bau bangkai, jadi mereka pada terganggu deh. Dih, lo ngomong kayak gitu emangnya lo pernah ngebuktiin sendiri? Enggak sih, gue udah gak pernah lewat rumah lo selama 1 minggu. Tapi warga yang bilang itu sebanyak 1000 orang, makanya gue percaya. Kalau gitu, banyak dong pahala gue, soalnya banyak yang ngomongin. Sebenarnya sih gue udah pengen mengakhiri hubungan persahabatan sama si Feli ini. Tapi gimana cara ngomongnya? Ya udah kalau lo mau putus persahabatan sama gue juga gak maksa lo temenan sama gue. Bye! Ih, kok dia bisa tahu isi hati gue sih? Aneh banget. Pasti gara-gara gosip itu beredar, jalanan rumah gue jadi sepi kayak gini. Misi-misi kamu. Kenapa mama buru-buru kayak gitu? Mama ada urusan penting, tapi kamu gak boleh masuk ke dalam rumah ya, sampai nanti mama balik lagi ke sini. Lah kenapa ma? Terus gimana caranya aku mau istirahat? Aku kan baru pulang sekolah. Udah mama gak ada waktu lagi nih, sangat terdesak. Tunggu. Ih, gimana sih? Hello, kalau gue gak boleh masuk ke dalam rumah, terus gimana caranya gue mau istirahat? Apa gue harus ke rumah Keisha ya? Tapi gak mungkin soalnya gue baru putus persahabatan sama dia. Loh, kok kayak ada yang ngebuka dari dalam padahal kan kuncinya masih ada di kantong gue. Jangan-jangan ada orang lain lagi. Oke, gue harus buka. Sebenarnya ada apa sih di dalam dan kenapa mama ngelarang gue? 3, 2, 1. Bisa pergi ke masa lalu atau masa depan? Masa lalu aja deh. Loh, bukannya kakak itu gak punya masa lalu ya? Kakak bukan gak punya masa lalu, tapi kakak emang lupa ingatan. Oh iya kak, tapi sampai sekarang aku gak tahu loh penyebab kakak lupa ingatan. Jatuh kali ya? Kakak juga gak tahu, mama gak kasih alasan yang jelas, makanya kakak mau cari tahu. Oh, bagus. Nanti aku titip oleh-oleh ya kak, bawain makanan yang paling enak di masa lalu. Deh, aji mumpung kamu, bayar dulu 1 kuadriliun. Mama, kakak jahat. Kamu jangan bilang-bilang ke mama ya kalau kakak bakal pergi ke masa lalu. Nanti kakak malah dilarang sama mama. Iya. Gue bakal pergi ke masa lalu dalam 60 menit. Vel, jangan berangkat ke masa lalu. Soalnya kan lo harus pakai umur lo buat bayar. Iya, kalau itu gue juga tahu. Gue harusnya hidup 80 tahun, tapi gue harus bayar 5 tahun. Jadi totalnya sekarang 75 tahun. Jadi lo lebih mentingin pergi ke masa lalu daripada umur lo sendiri. Soalnya gue harus menginvestigasi apa sih yang terjadi di masa lalu. Kenapa gue lupa ingatan? Keisha, jangan-jangan lo udah tahu ya, soalnya kita udah temenan dari bayi. Enggak, gue sama sekali nggak tahu. Udah ya, gue pergi dulu soalnya gue tiba-tiba sibuk, bye. Kenapa sih tuh orang nggak biasanya? Aneh. Ayo non, sini saya bantuin bawa tasnya. Gak usah lah pak, saya nggak enak, soalnya saya ngerepotin bapak terus. Udah nggak apa-apa, itu memang kewajiban saya sejak kamu masih bayi. Tapi kan ini di sekolah pak, bapak itu satpam sekolah, bukan satpam saya. Jadi bapak harus adil ke murid yang lain juga. Udah, kamu jangan banyak protes, pokoknya saya bakal bawain tas kamu. Sekarang kamu jalan ke dalam kelas, saya bawain nih. Iya udah deh, kenapa sih galak banget bapak? Ya saya cuma gak mau kamu bawa yang berat-berat, karena tangan kamu itu berharga. Bapak kayak gini pasti ada sesuatu yang terjadi kan di masa lalu? Gak ada, masa lalu kamu baik-baik aja kok. Kenapa sih satpam ini mencurigakan banget? Pasti dia nyembunyiin sesuatu kan? Gue bakal selidikin. Feli, jelasin ke gue, kenapa sih lo harus diperlakukan khusus di sekolah ini? Gak guna banget. Gue bukan siapa-siapa, sebenarnya gue juga bingung kenapa kayak gini. Tiara, kamu dikeluarkan dari sekolah karena kamu udah ngebentak-bentak si Feli. Gak sopan. Apa? Loh, gak perlu gitu bu, saya gak tersinggung kok. Gak bisa, aturan tetap aturan. Pokoknya di sekolah ini kita harus berbuat baik kepada Feli. Sebenarnya apa sih yang terjadi di masa lalu? Kamu itu memang harus diratukan di sekolah ini. Semua orang harus menghargai kamu. Lah, mama harus jelasin ke aku kenapa orang-orang pada berbuat baik ke aku dan apa yang terjadi di masa lalu. Ya sama aja kayak orang lain. Kamu tuh dulu sering main, belajar, banyak makan. Pokoknya kamu bahagia deh. Wow. Yang aku bahas kenapa aku bisa sampai lupa ingatan, mah. Oh itu, karena mama harus kasih tahu aku. Kalau enggak aku bakal minggat dari rumah ini. Kalau udah gini mending dia minggat kan daripada ketahuan. Oh, nggak dijawab ya? Oke, kalau gitu aku bakal minggat. Sebentar lagi gue bakal pergi ke masa lalu juga kan, jadi nggak apa-apa kalau minggat. Pokoknya ini demi supaya nggak ketahuan, ini demi kebaikan kamu juga, Feli. Sebenarnya apa sih yang gue lakuin di masa lalu? Kenapa orang-orang berbuat baik dan mama nggak mau ngasih tahu kenapa gue lupa ingatan? Masa kecelakaan? Kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya gue nggak ada luka. Ya udah kalau gitu gue bakal berangkat ke masa lalu dalam 3, 2, 1.